Salam bagi kita semua, kami dari kelompok 10, dan pada video ini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari penggunaan Wireshark kami untuk mini project. Perkenalkan, nama saya Steven Girsang dengan NIM 059, dan saya akan menjelaskan mengenai request DHCP. Pada request DHCP ini adalah mulainya koneksi dari laptop menuju router. Untuk hasil paketnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari pertanyaan berikut. Berapakah MAC address sumber? MAC address sumber adalah 887873DD E497. Ini dilakukan melalui DHCP request oleh klien terhadap router. Untuk selanjutnya IP address-nya dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu 192.168.18.14. Terlihat dari sequence DHCP, ini dimulai dari discover, over, request, dan ACK. Untuk gateway IP address adalah 18.1. Ini adalah IP address oleh router yang memberikan IP kepada klien. Subnet yang digunakan adalah /24 dengan subnet jaringan 18.0. Ini menandakan router akan selalu memberikan IP melalui 18 titik sekian. Untuk nama IP address dan domain server, kita memperoleh 203, 119, 13.7, dan 13.78. DNS ini diberikan oleh router tersebut. Untuk ringkasannya, dimulai dari DHCP discover, di mana klien mencari DHCP server atau router tersebut. Kemudian DHCP over, server menawarkan IP yang dapat digunakan klien. DHCP request, klien meminta IP tersebut dan menggunakannya. DHCP ACK, server mengkonfirmasi pemberian IP tersebut. Kemudian DHCP release, klien melepaskan IP address. Ini dilakukan ketika klien telah terdisconnect dari router. Baik, saya Cici Ranata Sinaga dengan NIM 2314010023 dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang query and response ARP untuk koneksi ke router gateway. Berdasarkan hasil paket capture ARP-nya, di sini Intel DDI 497 adalah nama device. Di bawah ini ada nama dari WiFi-nya. Next. Oke. Untuk selanjutnya, IP address sumbernya yang ini bagian kedua, sender IP address yang 192.168.18.14. Kemudian next untuk MAC address sumber. Bagian MAC address sumbernya yaitu di sini Intel DDI 497, MAC address sumbernya 887873 DDI 497. Kemudian untuk IP address tujuannya, next. Untuk IP address tujuannya di sini dapat 192.168.18.1. Ini IP address dari gateway router yang dicari. Next. MAC address dari tujuannya yaitu 887873 DDE497. Next. Oke, untuk bagian skenario dari komunikasi ARP seperti berikut yang ada di screen, yaitu inisiasi perangkat dengan IP 192.168.18.14 dengan device Intel Network Card ingin berkomunikasi dengan gateway 192.168.18.1. Kemudian ARP query karena tidak mengetahui MAC address gateway, perangkat mengirim ARP request secara broadcast dengan pertanyaan who has 192.168.18.1. Kemudian ARP-nya merespon
seperti router Huawei yaitu sebagai sumber internetnya dengan IP 192.168.181 merespon dengan memberitahu MAC address-nya yaitu 98.2F0 lalu 83.20 BCC5. Kemudian ARP-nya updatable seperti setelah menerima respon, perangkatnya menyimpan mapping IP MAC address gateway dalam ARP table-nya untuk komunikasi selanjutnya. Next. Oke, kemudian query dan respon DNS pada frame seperti berikut. Oke, di sini yang muncul domain dari query itu adalah www.google.com seperti pada PPT ini. Baik, perkenalkan nama saya Ferarin dengan NIM 231401095. Selanjutnya, jawaban yang diterima dari DNS server adalah 6 jawaban atau answer error sama dengan 6. Selanjutnya, tipe RR pada jawaban DNS adalah tipe A. Tipe A itu juga merupakan IPv4 address records. Selanjutnya, jumlah IP address untuk domain yang di query adalah 6 IP address untuk www.google.com, yaitu IP address pertama 172.253.118.105, kedua 172.253.118.147, ketiga 172.253.118.99, keempat 172.253.118.106, kelima 172.253.118.104, dan terakhir 172.253.118.103. Alur komunikasi DNS adalah sebagai berikut. Pertama, DNS query, client atau IP address 192.168.18.14 akan bertanya ke DNS server, IP address-nya 203.119.13.13.77 tentang IP address untuk www.google.com. Selanjutnya, DNS response. Server memberikan 6 IP address berbeda dalam waktu 41 milisecond. Selanjutnya, pada bagian three-way handshake TCP pada frame 9, 10, 11, di sini kita menampilkan frame 9, 10, dan 11 hasil tangkapan WhatsApp. Di frame 9 terlihat bahwa IP 192.168.18.14 yang dimana itu merupakan laptop saya mengirimkan paket dengan flag SYN ke server dengan itu 203.119.1377 pada port 53. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai awal sequence number dari klien itu 0, yang merupakan langkah pertama dalam handshake. Kemudian kita lihat pada frame 10, server merespons dengan paket SYN-ACK, yaitu mengakui permintaan koneksi dan sekaligus mengirim permintaan balik. Di sini kita melihat bahwa server mengirimkan ACK sebanyak 1 sebagai respons atas sequence dari klien sebelumnya. Dan terakhir pada frame 11, klien membalas kembali dengan paket ACK sebagai tanda bahwa koneksi telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, three-way handshake berhasil diselesaikan dan koneksi TCP siap digunakan untuk transfer data berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal yang pertama, berapa nomor segmen awal dari klien. Kami berhasil menemukan jawaban yaitu 815983303 yang merupakan raw sequence number dari paket SYN yang dikirim oleh klien pada proses three-way handshake. Nah, meskipun WhatsApp menampilkan nomor sequence relatif sebagai 0, itu hanya untuk mempermudah pembacaan. Nilai sebenarnya atau raw-nya itu adalah 815983303. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berapa nomor segmen awal dari server dan berapa nomor ACK dari server. Oke, pertama untuk nomor segmen awal dari server, kita bisa lihat bahwa nilai raw sequence number-nya pada paket SYN ACK
adalah 658006465. Ini nilai awal yang digunakan server sebagai identitas segmen pertama dari sisi server. Kemudian nomor ACK dari server tadi 815983304, yaitu nilai sequence number dari klien sebelumnya ditambah dengan 1. Nah, hasil ini sesuai dengan mekanisme TCP di mana ACK number menunjukkan bahwa server telah menerima byte terakhir dari klien dan siap menerima byte selanjutnya. Soal terakhir, berapa nomor ACK dari klien? Nah, kami menemukan jawabannya itu melalui WSEC 658006466. Ini merupakan raw acknowledgement number dari paket ketiga, yaitu paket ACK dari klien ke server. Nilai ini menunjukkan bahwa klien telah menerima segmen dari server sebelumnya yang memiliki sequence number 658006465, dan sekarang klien mengakui dengan mengirim ACK 658006465 plus 1. Jadi 658006466. Nah, jadi proses ini menandakan bahwa klien siap untuk menerima data selanjutnya dari server dan koneksi TCP sekarang sudah resmi established. Jadi, untuk kesimpulannya, analogi three-way handshake TCP ini sederhananya itu seperti jabat tangan 3 langkah. Misalnya si klien bilang, halo mau jabat tangan, bertanya, halo mau jabat tangan. Terus si server jawab, oke ini tangan saya. Terus si klien menjawab lagi, oke terima kasih. Gitu. Nah, setelah koneksi TCP berhasil dibangun, langkah selanjutnya dalam skenario ini adalah melakukan HTTP request ke situs web tujuan, yaitu www.eropa.co. Di sini saya menampilkan hasil paket capture dari proses request dan reply HTTP yang terjadi pada frame 29108 dan 29185. Nah, pada frame 29108 terlihat bahwa laptop saya dengan IP 192.168.1814 mengirimkan permintaan HTTP ke server dengan IP 199.34.228.68. Jenis permintaan yang dikirim itu metode GET menggunakan protokol HTTP 1.1, yang artinya browser sedang meminta halaman atau research dari server tersebut. Kemudian di frame 29185, server merespons dengan mengirim paket HTTP 200 OKI yang menandakan bahwa permintaan berhasil diproses. Nah, server mengirimkan isi dari halaman dalam format teks atau HTML. Pada pertanyaan yang pertama itu versi berapa HTTP digunakan, kami mendapatkan jawaban berdasarkan hasil tangkapan paket pada Wireshark. Terlihat bahwa permintaan dari klien ke server menggunakan baris get HTTP 1.1, yang artinya versi HTTP yang digunakan adalah versi 1.1, versi 1. HTTP versi 1 ini merupakan versi yang umum digunakan untuk komunikasi web karena mendukung koneksi yang tetap terbuka atau persistent connection untuk efisiensi pertukaran data antara klien dan server. Dan selain itu kita bisa lihat juga bahwa host yang dituju adalah www.eropa.co yang sesuai dengan skenario ditentukan. Pertanyaan kedua, apa respons dari server? Nah, berdasarkan hasil packet capture, kita bisa lihat bahwa server memberikan respon berupa HTTP 11200 OK. Kode 200 OKI ini menunjukkan bahwa permintaan dari klien berhasil diproses tanpa masalah.
dan server mengirimkan konten yang diminta. Soal selanjutnya, berapa byte ukuran file yang diterima? Dari hasil packet capture, kita bisa lihat bahwa data yang dikirim oleh server menggunakan kompresi gzip. Awalnya data yang dikirim memiliki ukuran 35.610 bytes dalam bentuk terkompresi. Namun setelah dikompresi, dilakukan oleh browser atau suatu penerima, ukuran file aslinya menjadi 217.502 bytes. Jadi 217 bytes inilah ukuran file sebenarnya yang diterima untuk ditampilkan oleh browser. Soal yang terakhir, berapa nomor port sumber dan berapa nomor port tujuan? Nah, port sumber adalah 63057 yang merupakan port dinamis yang digunakan oleh klien. Dan port tujuan adalah 80, yaitu port standar yang digunakan oleh HTTP server. Port ini berperan penting dalam proses komunikasi, seperti port sumber akan digunakan untuk menerima balasan dari server, dan port tujuan menunjukkan bahwa request diarahkan ke layanan HTTP di server. Skenario dalam HTTP ini, user membuka website di eropa.co di browser. Kemudian browser membuka HTTP GET request, kemudian server merespons dengan HTML page yang dikompres melalui gzip, dan browser akan menerima dan mendekompresi file, dan website akan ditampilkan ke user. Dan selanjutnya saya akan membahas soal nomor 6, yaitu melakukan traceroute pada window command prompt ke alamat situs web scenario. Pertama, kita melakukan perintah traceRT ke alamat situs www.eropa.co. Tujuan dari traceroute ini adalah untuk melihat jalur yang dilewati paket dari komputer kita menuju ke server tujuan. Di sini terlihat bahwa paket melewati beberapa hop atau router. Misalnya, hop pertama adalah router lokal dengan IP 192.168.18.1, lalu berlanjut ke router-router lainnya, hingga akhirnya sampai ke IP tujuan 199.34.228.68 yang merupakan alamat dari www.eropa.co. Angka-angka waktu yang ditampilkan di sini menunjukkan latensi atau waktu tempuh paket menuju masing-masing router. Selanjutnya, kita menganalisis paket-paket yang dikirim saat proses traceroute dimulai. Di sini kita bisa melihat adanya beberapa paket ICMP echo request, yaitu sinyal ping yang dikirim ke server tujuan. Namun sebelum sampai ke server, paket-paket ini akan berhenti di router-router perantara karena nilai TTL-nya sengaja dibatasi. Maka router tersebut mengirim balasan berupa ICMP time to leave exceeded. Ini adalah cara traceroute mengetahui setiap hop yang dilewati. Terakhir, kita melihat tanggapan atau respons dari setiap router yang dilewati. Terlihat jelas bahwa setiap router membalas dengan time to leave exceeded, artinya paket sampai ke mereka tapi TTL-nya habis. Dan pada akhirnya, server tujuan atau 199.34.228.68 memberikan respons echo reply yang menandakan bahwa paket telah berhasil mencapai tujuan akhir dan traceroute selesai dilakukan. Dari hasil analisis ini, kita dapat memahami bagaimana paket dikirim, bagaimana router merespons, dan bagaimana traceroute bekerja untuk mendiagnosis koneksi jaringan. Dengan bantuan Wireshark, kita juga bisa melihat lebih dalam bagaimana protokol ICMP digunakan untuk proses ini. Adapun hal menarik pada paket response, yaitu pertama, mixed response types. Sebagian besar time to leave exceeded atau router intermediate, beberapa destination unreachable atau port unreachable, dan akhirnya echo ping reply dari target. Kedua, sequence number patterns. Terlihat bahwa sequence numbers meningkat seperti sequence 43, 44, 45, dan seterusnya. Lalu menunjukkan multiple attempts untuk setiap hop. 3, terdapat incomplete traces, yaitu banyak no response found, menunjukkan paket loss.
dan beberapa router tidak merespons ICMP atau security policy. Keempat, ada target behavior, yaitu target akhirnya adalah 199.34.228.68 yang memberikan echo reply normal dan kemudian menunjukkan host hidup dan dapat ping. Senario traceroute adalah sebagai berikut. Pertama, klien mengirim ICMP echo dengan TTL incremental seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, setiap router mengurangi TTL dan mengirim time exceeded ketika TTL sama dengan 0. Lalu target akhir merespons dengan echo reply. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai mini project jaringan komputer. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun presentasi tugas ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya.